Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai manajemen rantai pasokan. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah manajemen operasional yang diampu oleh Bapak Fahrudin MM. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rika Rahmawati dengan NIM 23424000013. Dan saya Trinda Wahyuni dengan NIM 23424400016. Dan saya Nuril Masmuroh dengan NIM 23424000035. Baik, langsung saja kita bahas mengenai manajemen rantai pasokan. Apa sih manajemen rantai pasokan itu? Nah, manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah pendekatan strategis yang melibatkan koordinasi dalam pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari tahap pengadaan hingga penyelesaian produk jadi, serta pengiriman ke pelanggan akhir. Jadi di manajemen rantai pasokan ini mengatur bagaimana barang dari proses awal, dari diproduksi sampai di pelanggan akhir, begitu. Kemudian tujuan utama dari manajemen rantai pasokan ini adalah untuk mencapai efisiensi operasional, kualitas produk, dan keberlanjutan dalam operasi rantai pasokan. Terdapat 3 aliran yang dikelola oleh manajemen rantai pasokan, yakni ada produk atau material, informasi, dan uang. Jadi ketiga elemen ini sangat penting dalam pengelolaan manajemen rantai pasokan, karena saling terkait. Gitu. Jadi, supply chain management atau manajemen rantai pasokan ini sangat bergantung pada pengelolaan aliran informasi. Jadi, pergerakan barang itu sepenuhnya diatur oleh bagaimana informasi yang dikelola. Gitu. Adapun ciri-ciri dari manajemen rantai pasokan itu yang pertama, adanya integrasi antara berbagai pihak dalam rantai pasokan, baik itu pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Ciri-ciri yang kedua yaitu adanya visibilitas dan transparansi dalam seluruh proses rantai pasokan. Jadi dalam manajemen aliran barang ini, itu harus bersifat transparan, harus jelas informasi yang dikelola begitu. Kemudian yang ketiga yaitu dapat merespon perubahan permintaan dengan cepat dan tepat. Jadi manajemen rantai pasokan ini harus memiliki respon yang cepat terhadap permintaan di pasar. Kemudian ciri-ciri yang keempat itu untuk mencapai efisiensi operasional. Jadi manajemen rantai pasokan ini dibuat untuk mencapai efisiensi operasional begitu. Kemudian ciri-ciri yang kelima itu mampu mengelola risiko dalam rantai pasokan. Jadi ciri-ciri manajemen rantai pasokan itu harus mampu mengelola kemungkinan risiko yang akan dihadapi perusahaan dalam rantai pasokan. Nah, sasaran dari manajemen rantai pasokan ini adalah yang pertama itu untuk efisiensi operasional. Jadi manajemen rantai pasokan ini disusun dengan sasaran agar mencapai efisiensi operasional, baik dari mengurangi waktu siklus, atau biaya produksi, persediaan tidak perlu, dan biaya transportasi, begitu. Kemudian, sasaran yang kedua itu untuk meningkatkan responsivitas terhadap perubahan permintaan dan kondisi pasar dengan cepat dan efektif. Jadi, adanya manajemen rantai pasokan itu dilaksanakan untuk meningkatkan responsivitas perusahaan terhadap perubahan permintaan dengan kondisi pasar. Kemudian, sasaran yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas dan keandalan produk atau layanan. Kemudian sasaran yang keempat itu untuk optimalisasi persediaan untuk mencapai keseimbangan antara biaya produksi dan pelayanan pelanggan. Jadi, manajemen rantai pasokan ini disusun dengan sasaran untuk mengoptimalisasi persediaan agar seimbang antara biaya persediaan dan pelayanan pelanggannya. Kemudian, selanjutnya adalah strategi manajemen rantai pasok. Yang pertama itu banyak pemasok, money supplier. Yang kedua itu sedikit pemasok. Kemudian yang ketiga yaitu vertical integration. Yang keempat Kairitsu network. Yang kelima perusahaan maya atau virtual company. Nah, baik. Yang pertama ada strategi banyak pemasok atau money supplier. Jadi dalam strategi money supplier ini, perusahaan bekerja sama dengan beberapa pemasok yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mendiversifikasi risiko, untuk meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian strategi yang kedua yaitu sedikit pemasok atau few supplier. Nah, dalam strategi ini perusahaan membangun hubungan yang erat dengan beberapa pemasok utama saja. Jadi, hubungan dengan beberapa pemasok utama saja ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan seperti kestabilan pasokan, peningkatan kolaborasi, dan efisiensi operasional. Kemudian strategi yang ketiga yaitu vertical integration. Nah, di strategi ini perusahaan itu memperluas operasinya secara vertikal dengan menggabungkan atau mengakuisisi
beberapa perusahaan di tahap produksi atau di tahap distribusi yang berbeda dalam rantai pasokan. Jadi di vertical integration ini, perusahaan itu membangun atau mengakuisisi perusahaan produksi atau distribusi untuk menstabilkan rantai pasokan begitu. Kemudian yang keempat yaitu Keiretsu Network. Nah, dalam Keiretsu Network ini perusahaan-perusahaan itu saling terkait, saling bekerja sama dalam berbagai aspek dari mulai pengadaan bahan baku, produksi sampai distribusi hingga ke penjualan. Kemudian yang kelima yaitu perusahaan maya atau virtual company. Jadi di virtual company ini komunikasi dan kolaborasi dilakukan secara online. Jadi anggota tim yang bekerja itu bekerja secara virtual atau tanpa kehadiran fisik di satu lokasi fisik begitu. Jadi kerjasama dilakukan hanya melalui media online begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, di mana dengan manajemen rantai pasokan yang baik, perusahaan bisa membuat pelanggan lebih puas. Hal ini tentu penting karena pelanggan yang puas cenderung setia dan membantu dalam kesuksesan bisnis. Yang kedua ada meningkatkan pendapatan. Jika perusahaan meningkatkan jumlah dan kualitas produk serta memberikan pelatihan kepada karyawan, maka pendapatan perusahaan juga akan meningkat. Dan yang ketiga ada menurunnya biaya inisiatif. Perusahaan dapat mengurangi biaya dengan cara-cara yang efisien sehingga pengeluaran bisa lebih rendah. Dan yang keempat ada pemanfaatan aset semakin tinggi, yaitu dengan memanfaatkan aset yang ada secara maksimal, perusahaan bisa meningkatkan pendapatannya. Dan yang kelima ada peningkatan laba. Jika kualitas produk baik, konsumen akan lebih tertarik untuk membeli sehingga penjualan dan laba perusahaan bisa meningkat. Dan yang keenam ada perusahaan yang semakin besar. Seiring pertumbuhan perusahaan, manajemen rantai pasokan menjadi semakin penting dan kompleks karena melibatkan lebih banyak pihak. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada pengiriman produk tepat waktu, yaitu salah satu tujuan utama adalah memastikan produk sampai ke pelanggan tepat waktu sesuai dengan jadwal. Kemudian yang kedua ada menurunkan atau mengurangi biaya. Perusahaan berusaha untuk menekan biaya dari mulai bahan baku hingga distribusi agar lebih efisien. Dan yang ketiga ada memaksimalkan hasil, yaitu manajemen yang baik dapat membantu memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki dalam rantai pasokan. Dan yang keempat ada memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang, yaitu manajemen rantai pasokan juga bertujuan untuk merencanakan distribusi barang dengan cara yang efektif. Kemudian ada orang yang terkait dalam manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada supplier, yaitu pihak yang menyediakan bahan mentah berkualitas untuk perusahaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Kemudian yang kedua ada manufaktur, yaitu proses pembuatan produk dari bahan mentah menjadi barang jadi meliputi perencanaan, pengadaan, dan distribusi dengan menggunakan mesin dan tenaga kerja. Dan yang ketiga ada distributor, yaitu perantara yang menerima produk dari manufaktur sebelum disalurkan ke pengecer. Dan yang keempat ada retailer atau pengecer, yaitu pihak yang menjual produk langsung kepada konsumen akhir menjadi titik terakhir dalam rantai pasokan sebelum produk digunakan oleh pelanggan. Dan yang kelima ada pelanggan, yaitu orang yang membeli atau menggunakan barang. Mereka adalah pengguna akhir yang melakukan pembelian. Nah, kemudian di sini ada contoh alur proses manajemen rantai pasokan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa komponen manajemen rantai pasokan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada supplier yang menyediakan bahan. Kemudian, bahan tersebut diproses melalui manufaktur untuk menjadi produk jadi. Setelah itu, produk diserahkan kepada distributor. Nah, kemudian distributor mendistribusikan produk itu ke pedagang retail. Dan barulah yang terakhir, produk sampai ke tangan pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah H, tahapan manajemen rantai pasokan. Supply chain management melibatkan banyak sekali proses, seperti yang diketahui bahwa agar semakin paham mengenai pentingnya manajemen rantai pasokan, perlu diketahui ada sederet tahapan manajemen antara lain yaitu yang pertama yaitu perencanaan pemesanan. Terkadang ada beberapa perusahaan yang melakukan perencanaan produk, memastikan beberapa jumlah produk yang harus dipersiapkan dan diproduksi berdasarkan pemesanan atau berdasarkan tingkat penjualannya. Yang kedua yaitu pengadaan. Setelah membuat perencanaan pemesanan, selanjutnya melakukan pengadaan barang untuk produksinya. Manajemen yang jelas akan membuat proses pengadaan jauh lebih mudah nantinya.
Ada tahap-tahap di dalam pengadaan, misalnya mulai dari pengajuan, pembelian, penilaian, pengajuan, dan persetujuan supplier atau pemasok. Ketiga yaitu adalah produksi. Produksi merupakan proses pengolahan seluruh bahan baku, kemudian diolah menjadi produk jadi yang siap dijual kepada konsumen. Proses ini tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tapi juga melibatkan tenaga kerja mesin. Yang keempat yaitu investor atau pengeluaran gudang. Setelah produksi selesai, barang yang sudah jadi atau produk yang siap dipasarkan perlu digudangkan di ruang penyimpanan karena tidak semua produk itu akan dikirim langsung ke distributor. Yang kelima yaitu pengiriman atau distribusi. Setelah barang sudah di-packing, barang yang digudangkan pastinya akan didistribusikan melalui kurir atau transportasi. Yang keenam yaitu return barang atau bisa disebut dengan pengembalian barang. Yaitu adalah proses bisnis rantai pasokan. Ada beberapa proses inti rantai pasokan, di antaranya yaitu yang pertama yaitu Customer Relationship Management atau disebut dengan CRM. CRM itu pendekatan strategis untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan meningkatkan retensi pelanggan. CRM ini juga melibatkan penggunaan teknologi, proses bisnis, dan strategi pemasaran yang dirancang untuk memahami dan merespon kebutuhan serta preferensi pelanggannya. Yang kedua yaitu Customer Service Management atau disebut dengan CSM. Customer Service ini biasanya memberitahukan pelanggan tentang informasi meliputi tanggal pengirimannya dan ketersediaan produknya atau keluhan atau juga bisa juga kritikan. Yang ketiga yaitu Demand Management. Demand Managementnya ini yaitu proses mengelola atau mengendalikan permintaan produk atau layanan dari pelanggan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Yang keempat yaitu Manufacturing Flow Management. Itu strategi dan praktik yang digunakan dalam manajemen rantai pasokan untuk mengoptimalkan aliran produksi di dalam pabrik atau fasilitas produksinya. Terakhir yaitu Procurement atau bisa disebut dengan pengadaan. Dalam konteks manajemen rantai pasokan, merujuk pada proses perolehan barang, jasa, atau bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan dari pemasok eksternal. Tujuannya untuk memastikan pasokan yang memadai, kualitas yang baik, dan harga yang kompetitif. Yang terakhir yaitu adalah tantangan manajemen rantai pasokan. Dalam menjalankan supply chain management ini juga terdapat berbagai macam tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu ketidakpastian permintaan. Fluktuasi permintaan ini pelanggan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan, persediaan, dan produksinya. Tantangan ini dapat diatasi dengan menggunakan metode peramalan yang akurat, yaitu dengan mengumpulkan data pasar yang relevan dan juga memiliki fleksibilitas operasional untuk menyesuaikan produksi sesuai dengan perubahan permintaannya. Dua yaitu kompleksitas jaringan pasokan. Manajemen rantai pasokan sering juga melibatkan jaringan yang kompleks dengan banyak mitra bisnis, pemasok, dan subkontraktor yang terlibat. Kondisi dan pengolahan semua entitas ini dapat menjadi tantangan, terutama jika terdapat berbagai geografis, budaya, atau regulasi. Tiga yaitu resiko dan ketidakpastian. Rantai pasokan itu rentan terhadap berbagai risiko, seperti keterlambatan pengiriman bencana alam, atau fluktuasi harga bahan bakunya, dan juga perubahan kebijakannya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada materi manajemen rantai pasokan ini, atau supply chain management. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 3 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.